Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk anak-anak kami, kita lanjut pembelajaran kita ya. Jadi, yang sebelumnya hukum-hukum dasar kimia itu yang pertama hukum Arrhenius ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya di sini kita membahas hukum Proust ya. Oke, hukum Proust ini jadi materinya adalah hukum perbandingan tetap atau yang ditemukan oleh Proust ya, atau disebut dengan juga hukum Proust. Oke. Jadi kompetensi dasar pada pembelajaran ini menerapkan hukum-hukum dasar kimia ya. Konsep massa, molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol dan kadar zat. Ya. Menyelesaikan perhitungan kimianya. Jadi tujuan pembelajarannya membuktikan berlakunya hukum kekekalan. Oke, sini ya belum Bapak ganti hukum perbandingan tetap ataupun hukum Proust melalui data percobaan kimia. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Oke, sebelum masuk ke pembelajarannya, anak-anak kami perlu mengetahui definisi dari hukum Proust ya ataupun bunyinya. Di mana bunyi hukum Proust itu adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Dari definisinya, unsur-unsur artinya di sini terdapat tidak satu unsur ya, artinya terdapat beberapa unsur dalam suatu senyawa ya. Unsur dan senyawa itu ya berbeda ya. Unsur dan senyawa berbeda. Mungkin unsur itu adalah itu disebut dengan zat tunggal ya, dia masih sendiri, ataupun bahasa sekarang bisa dikatakan jomblo ya. Kalau dia senyawa, dia sudah terdiri, ataupun bisa 2, bisa 3 unsur ya pada senyawa. Oke, jadi hukum perbandingan tetap ini perbandingan antara unsur-unsur ya, dia lebih dari satu unsur. Langsung saja. Misalnya, massa natrium ditambah atau massa klorin itu menghasilkan natrium klorida ya. Natrium ataupun disebut dengan Na digabungkan ataupun dioksidasikan dengan Cl menghasilkan natrium klorida ya. Oke, di sini gambaran perbandingan tetap dari unsur-unsur itu bagaimana ya. Oke, massa natrium itu 1 gram ditambah massa klorin 1,5 gram dan menghasilkan natrium klorida itu massanya itu 2,5 gram ya. Artinya unsur sebelum dan sesudahnya itu sama ya. Artinya massa natriumnya tetap 1,1 gram, ini 1,5, 2,5 gram ya perbandingannya. 2 gram berarti 3 gram. Dan natrium kloridanya nanti 5 gram ya. 2 tambah 3 sama dengan 5 gram. 3 gram 3 gram dibuat natriumnya, massa klorinnya 4,5 gram menghasilkan 7,5 gram ya. Oke, dari sini dapat kita temukan perbandingan dari unsur natrium dengan klorida adalah 2:3 ya. 2:3 ya. Oke, jadi perbandingannya tetap. Kalau kita buat pun nanti di sini 4, gram berarti kemudian ditambah 1,5 lagi. Jadi di sini nanti menjadi 5, 6 ya, di sini menjadi 6, di sini menjadi 10 ya, artinya 2:3. Oke, Bapak lanjut. Dari massa atom relatif artinya di sini kita pada pengujian perbandingan tetap dari unsur tidak hanya melalui percobaan ya. Jadi di sini juga eksperimen menggabungkan hidrogen H dan oksigen sehingga membentuk H2O ya. Oke, di sini ada eksperimen Proust, artinya penelitian
si Proust, di mana si Proust menggabungkan hidrogen dan oksigen. Ini dapat kita lihat ketika hidrogen digabungkan dengan oksigen menghasilkan ataupun membentuk H2O, ya. H2O ini disebut dengan ataupun senyawanya, nama senyawanya adalah air, ya. Oke, perbandingan H banding O dalam H2O. Oke, perhatikan. Berapa perbandingannya, ya? Karena di sini kita membahas hukum Proust, berarti perbandingannya, ya, perbandingan antara unsur-unsur, artinya beberapa unsur. Di mana AR-nya H, ya, AR-nya H itu sama dengan 1 dan AR-nya O sama dengan 16, ya. Oke, ini yang diketahuinya. Oke, di sini penyelesaiannya H banding O di sini adalah perhatikan pada senyawa H2O hanya ada 2, berarti di sini AR-nya harus 2. Hanya 2 dibanding O-nya 1. O-nya 1 berarti kalau 1 dia 16. 2 banding 16. Kalau 2 banding 16 berarti dia 1 banding 8. Ya, 1 banding 8, ya. Artinya perbandingan H dibandingkan dengan O ataupun oksigen adalah 1 banding 8, ya. Artinya perbandingannya juga tetap. Oke, ini juga ada eksperimen kedua, ya. Salah satu juga eksperimen dari si Proust, ya. Si Proust ini membuat eksperimen massa hidrogen yang direaksikannya, kemudian di massa oksigen yang direaksikannya, dan massa air yang dihasilkannya, ya. Di sini ada juga sisa hidrogen ataupun sisa oksigennya, ya. Oke, di sini perhatikan, si Proust membuat 1 gram massa hidrogennya. Kalau dibuat 1 gram, massa oksigennya 8 gram, menghasilkan massa air yang dihasilkan 9 gram. Ya, 9 gram. Kalau dia 2 gram menghasilkan 8 gram. Ya, menghasilkan 2 gram di sini 8 gram menghasilkan 9 gram juga. Kenapa tidak 10? Jadi di sini ada yang sisa, ya. Sisa di sini 1 gram hidrogen, ya. Oke, selanjutnya 1 gram dibuat hidrogennya, massa oksigennya itu dibuat 9 gram, ya. Massa air yang dihasilkan ketika diteliti menghasilkan massanya 9 gram juga. Jadi artinya tidak ada massa zat yang terbuang, ya, tapi ada sisanya. Di sini ada 1 gram oksigen yang sisa, ya. Oke, ketika dibuat si Proust, massa hidrogennya 2 gram, massa oksigennya 16 gram, massa airnya adalah 18 gram, ya. Oke, dari sini juga kita bisa melihat perbandingan dari massa hidrogen ke oksigen, unsur oksigen adalah 1 banding 8, ya. Oke, di sini ada penerapan hukum Proust, ya. Jadi penerapan hukum Proust ini, anak-anak kami, di sini kita ataupun anak kami untuk menghitung kadar unsur dalam bentuk persen ataupun massa, ya. Untuk mengukur kadar, ya. Di sini ada Bapak buat bisa dikatakan rumusnya, ya. Bapak permisalkan AXBY, ya. AXBY ditanya persen A ataupun bentuk persen dari A, ya. Kadar zat, ya, kadar zatnya. Kadar zat dari A. Berarti kalau A ditanya, di sini ada X, berapa dia? Berapa X-nya ini, ya. Kemudian AR-nya, ya. AR-nya ini AR-nya dari A kali per MR kali 100%, ya. Oke, di sini Bapak buat ditanya massanya A itu berarti 10 ARA per MR kali massa
AX BY ya. Kalau dia ditanya bentuk persen ataupun kadar zatnya, berarti ini rumusnya yang di atas. Kalau ditanya massanya, berarti ini rumusnya. Ya, paham? Jadi kita memiliki dua rumus ya. Lanjut. Bapak buat contohnya, jika diketahui ARC sama dengan 12 dan H sama dengan 1 dan N 14. Hitunglah massa dari hidrogen yang terdapat pada 30 gram urea, di mana urea itu rumus senyawanya CONH2 dua kali ya. Oke, itu adalah urea. Di mana urea ini memuat 30 gram. Jadi di sini kita menghitung massa dari hidrogen ya. Menghitung massa dari hidrogen. Oke, penyelesaiannya. CONH2 dua kali itu memuat 30 gram massanya ya. MR ya. Sama dengan 12. 12 ini dari mana? Ini AR dari si C ya. AR dari si C ditambah AR dari si O ditambah N-nya 2 ya. N-nya 2 makanya 28, hanya 2. Hanya 2 kali 2 berarti 4 ya. Dijumlahkan jadi massa ataupun MR-nya sama dengan 60 ya. Kemudian massa hidrogen. Jadi kita ingin menanya massa hidrogen. Perhatikan berapa berapa di sini hanya 2 kali 2 4 ya. Oke, kali 1 sementara AR-nya itu 1. AR dari H itu 1 per 60 gram ya. Per 60 gram kali 30 gram ya, sama dengan 2 ya. Oke, jika ditanya massa dari N-nya bagaimana juga ya. Jika ditanya massa dari N-nya berarti sama juga. MR-nya 12 tambah 16 tambah 28 tambah 4 sama dengan 60 ya, ataupun 60 gram. Jadi massa N-nya N berarti N di sini 2 ya. N-nya 2, makanya 2 di sini. AR dari N itu 14 per 60 dari sini ya. Dari jumlah MR-nya kali 30 gram. 30 gram ini memuat dari ureanya ya. Oke, hasilnya adalah 14 ya. Di sini ada Bapak buat soal. Di sini yang Bapak tanya adalah N dan H. Di sini anak-anak kami selesaikan itu jika ditanyanya O ya, massa dari O ya. Oke. Jadi untuk soal dari contoh yang Bapak buat, anak-anak kami buat jika ditanya massa dari O ya. Oke. Ini ada soal kedua. Perbandingan massa unsur hidrogen dan oksigen dalam air adalah 1:8. Jika 3 gram hidrogen dan 28 oksigen bereaksi membentuk senyawa air, tentukan massa air yang dihasilkan. Ya. Oke, anak-anak kami ini ada Bapak buat soalnya. Ini sama juga ya, seperti contoh soal yang pertama ya. Kalau dia memuat 2 gram massa hidrogen dan 9 gram memuat massa airnya 9 gram ataupun 10 gram ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini yang ditanya adalah massa air yang dihasilkan ya, 1:8. Oke, mungkin pertemuan kita ataupun penjelasan dari hukum pros ini mungkin cukup sekian. Ataupun sudah cukup jelas. Di sini kuncinya adalah perbandingannya ya. Perhatikan perbandingannya. Jadi di sini tujuan ataupun penerapan hukum pros ini adalah untuk menghitung kadar unsurnya dalam persen ataupun massa ya. Rumusnya ini. Oke. Mungkin untuk soalnya 1, kedua tadi
ditanya O ya. Yang ditanya masa dari O, dari contoh soal yang Bapak buat ya. Oke, anak-anak kami, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan tanya ya, ataupun untuk soalnya langsung saja kirim ke WA Bapak ya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada yang salah Bapak minta maaf. Bapak akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.